Tunggu. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sanaka wal abtar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum anfa'ukum linnas. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul. Allahumma arhamna bil Qur'an. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih dari 2 bulan yang lalu kita bersama-sama telah merayakan Hari Raya Idul Fitri. Hari raya pertama dalam Islam yang melambangkan kemenangan orang-orang Islam dalam perjuangannya melawan hawa nafsu melalui ibadah puasa. Saat ini, di pagi hari yang cerah ini, kita kembali merayakan hari raya yaitu Idul Adha. Pada hari ini kita bermunajat kepada Allah, mengumandangkan takbir dan tahmid, mengalungkan tasbih dan tahlil, memuji kebesaran dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat dan karunia-Nya sambil melaksanakan salat 2 rakaat, kemudian mendengarkan khutbah dan selanjutnya memotong hewan kurban. Nun, jauh di sana, di tanah haram, bumi Allah yang kudus dan dihormati, Makkah al-Mukarramah, umat Islam yang mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan haji tenggelam dalam alunan talbiyah mereka. Hari ini, tanggal 10 Zulhijjah, mereka serempak bergerak dalam formasi yang sangat besar menuju kota Mina untuk melontar jamarat. Setelah mereka melakukan rukun haji, yaitu wukuf di Padang Arafah. Mereka yang sedang melaksanakan haji di sana, di tanah haram saat ini, sedang bergelut dan berjuang untuk melontar jumrah, simbol kebencian kita pada godaan syaitan. Kemudian, di seluruh pelosok dunia, umat Islam secara bersama-sama melaksanakan salat Idul Adha seperti yang sedang kita laksanakan di tempat ini. Semua itu menggambarkan amat jelas adanya kesatuan umat Islam yang kokoh kuat karena diikat oleh tali akidah tauhid yang suci dan murni, dibungkus oleh prinsip-prinsip syariat yang agung dan direkat oleh nilai-nilai akhlak yang universal dan abadi karena bersumber dari Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang Maha Agung lagi Maha Perkasa. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari raya Idul Adha disebut juga hari raya haji sebagai simbol dari persatuan umat sedunia yang berdasarkan asas kebersamaan yang hakiki, asas persaudaraan yang sejati, asas kemanusiaan yang universal, bahkan asas kemakhlukan yang bernuansa spiritual. Itulah sebabnya dalam berhaji terdapat berbagai macam larangan, mulai dari larangan bercekcok dan berbantah-bantahan sampai kepada larangan merusak atau mematikan makhluk hidup, baik flora maupun fauna di tanah suci haram. Larangan-larangan itu mengisyaratkan makna yang amat dalam dari ajaran Islam yang intinya adalah menjaga keharmonisan hubungan kemanusiaan dalam bentuk persatuan dan kesatuan umat. Ajaran dasar dan agung dari Islam ini mestinya dapat kita hayati bersama dan mestinya dapat kita terapkan dengan baik dalam keseharian kita, baik dalam kehidupan keluarga dan masyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Bahkan lebih besar dari itu, yaitu hubungan kemanusiaan tanpa mempersoalkan latar belakang, suku, bangsa, agama dan ras. Inilah makna kerahmatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam firman Allah surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Persatuan dan kesatuan, persaudaraan dan kebersamaan selalu didambakan kehadirannya, selalu didambakan perwujudannya di antara sesama umat manusia dan umat beragama. Terutama sekali Islam haruslah menjadi pelopor yang pertama dan utama. Persatuan dan persaudaraan dibutuhkan dalam suka dan duka, didambakan dalam senang dan susah. Tetapi persatuan dan persaudaraan yang sejati akan lebih dibutuhkan lagi dalam keadaan susah dan duka. Dalam suasana yang terakhir ini, inilah akan terlihat kesejatian dan kemurnian dan persatuan dan persaudaraan itu. Ketika Anda dalam senang dan gembira, ketika Anda sedang berada di singgasana dan kesuksesan, begitu mudah mencari teman dan saudara. Tetapi dikala Anda dalam duka dan derita, ketika Anda jatuh terpuruk dalam hina dan nista, begitu sulit mencari karib dan keluarga. Sebabnya tidak lain karena manusia sangat sulit melepaskan diri dari interes dan pamrih pribadi. Manusia cenderung mengikuti hawa nafsu egoisnya. Manusia lebih senang memperoleh kebahagiaan semu di dunia dibanding kebahagiaan sejati di akhirat kelak. Bahkan tidak jarang ada manusia yang tega membiarkan saudaranya menderita tanpa mengulurkan tangan dan membantunya meskipun ia berkesempatan. Apa yang sering digemburkan sebagai kepedulian atau kesetakawanan sosial bahkan lebih banyak bersifat retorika pada fakta dan realitasnya. Tentu saja hal ini tidak berlaku bagi umat Islam yang sangat mementingkan aspek-aspek moral dan sosial dari ajarannya. Setiap aspek ajaran Islam pasti mempunyai kaitan langsung maupun tidak langsung dengan aspek moral dan sosial. Sehingga istilah hablum minallah, hablum minan nas merupakan salah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dalam istilah lain, aspek ritual atau peribadatan yang biasanya sangat diutamakan oleh orang-orang Islam sesungguhnya mempunyai kaitan yang sangat erat dengan aspek moral dan sosial. Keberislaman yang terfokus hanya pada aspek peribadatan dan melalaikan aspek sosial dan moral sungguh-sungguh merupakan praktik keagamaan yang masih jauh dari Islami. Bahkan Al-Quran mengancam
orang yang rajin sholat tetapi lalai dalam memperhatikan kaum duafa dan fuqara, termasuk anak yatim, dengan ancaman neraka wail. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ibadah haji dan kurban yang dewasa ini dilaksanakan oleh umat Islam juga sangat syarat dengan nilai-nilai sosial dan moral. Ibadah haji di samping menjadi simbol persatuan dan persaudaraan umat Islam sedunia, juga mengandung aspek sosial, mengandung moral, bahkan etos kerja yang diperlukan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Haji penuh dengan simbol-simbol yang mengandung makna yang dalam. Ihram misalnya, dengan mengenakan 2 helai kain putih tanpa jahit antara lain melambangkan kembalinya kita ke fitrah, ke posisi semula dari diri kita yang terlahir suci dan tidak memiliki apa-apa. Dengan berihram, kita menanamkan dalam diri kita nilai-nilai kesucian, nilai kerendahan hati, nilai kebersamaan dan kesetaraan dengan setiap manusia dari manapun asalnya dan apapun status sosialnya. Dengan berihram, kita mengenyahkan sifat-sifat yang mengotori jiwa kita, menjauhkan sifat-sifat kesombongan dan keangkuhan, membuang jauh rasa diri lebih hebat, lebih pintar, lebih kaya, lebih mulia, dan lebih segala-galanya dibanding orang lain. Kemudian tawaf. Tawaf di Ka'bah melambangkan spiritualisme yang tinggi, menyimbolkan bahwa sumbu dari roda kehidupan yang kita lakoni di dunia ini adalah pada pemilik Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita berputar dalam seluruh dimensi dan aktivitas kehidupan kita, sehingga tidak sedetik pun dari waktu dan kesempatan hidup yang dianugerahkan kepada kita tidak boleh kita lewatkan tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian sa'i secara harfiah berarti berusaha dan bekerja. Hal ini jelas sekali menyimbolkan etos kerja yang tinggi untuk mencari kehidupan, menggapai kesejahteraan dan kemakmuran di dunia ini. Ibunda Ismail, Hajar, berlari-lari antara Bukit Safa dan Marwah untuk mencari air kehidupan buat anaknya Ismail yang masih bayi. Kita melestarikan tradisi ini dalam bentuk sa'i sebagai simbol dari kerja keras yang harus dimiliki oleh setiap muslim, apalagi mereka yang sudah berhaji. Kemudian wukuf di Arafah sebagai puncak ibadah haji mengisyaratkan kefanaan dan kesementaraan hidup di dunia. Wukuf yang secara harfiah berarti stop atau berhenti sebentar, memberi kesadaran yang dalam kepada kita bahwa hidup di dunia benar-benar hanya sebentar dan sementara saja. Perbandingan waktu di dunia dan di akhirat, 1 hari di akhirat berbanding 1000 sampai 50.000 tahun di dunia. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ibadah kurban yang juga diwarisi dari bapak para nabi, yaitu Ibrahim alaihi salam, mengandung nilai moral dan sosial yang tinggi. Orang muslim yang memiliki kemampuan materi sangat dianjurkan memotong hewan kurban sebagai wujud pengabdian dan rasa syukur yang dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus wujud dari rasa persaudaraan, kebersamaan dan kepedulian terhadap umat Islam yang kebetulan kurang beruntung dalam kehidupannya. Ketika kita memotong hewan kurban, aspek ritualnya adalah mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya ibadah ini disebut kurban yang berasal dari kata qaruba, kurban yang secara harfiah berarti dekat. Oleh karena itu,
Tuhan menegaskan dalam firman-Nya bahwa bukan daging dan darahnya yang sampai kepada Tuhanmu, tetapi keikhlasan hati dan ketakwaan kepada Allah yang ada di dada, itulah yang diterima olehnya. Berkurban dengan hewan atau binatang di samping mengandung makna kepedulian Islam terhadap peningkatan gizi untuk kesehatan umat dan kepedulian sosial terhadap saudara-saudara yang tak berpunya, juga mengisyaratkan nilai-nilai moral yang sangat tinggi. Seperti diketahui, dalam diri manusia terdapat sifat-sifat kebinatangan yang sangat berbahaya bila tidak dijinakkan, tidak dikendalikan, dan bahkan kalau perlu dihilangkan jauh-jauh dari diri kita masing-masing. Misalnya ketamakan dan kerakusan, egoisme berlebihan tanpa kepedulian terhadap orang lain, kesewenang-wenangan merampas hak orang lain, ambisi tak terkendali, tak mampu diberi nasihat, tak mampu mendengar teguran, kenyang dan kelaparan orang lain, kenyang dari kelaparan orang lain, dan sifat-sifat buruk-buruk yang lainnya. Sifat-sifat inilah yang antara lain yang ingin kita ikut disembelih ketika kita menyembelih hewan kurban. Sehingga yang menonjol dalam diri kita adalah sifat-sifat kemanusiaan atau insania, seperti kesederhanaan, kerendahan hati, kedermawanan, kepedulian sosial, keberpihakan kepada keadilan dan kebenaran, cinta dan kasih sayang yang tulus kepada sama makhluk, dan sebagainya. Dalam kaitan ini pula, hewan yang dikurbankan haruslah sempurna, tanpa cacat, yang mengisyaratkan bahwa pengorbanan haruslah dilakukan secara sempurna dan optimal. Sungguh kamu tidak akan memperoleh kebajikan hingga kamu mengimpakkan dan mengorbankan apa yang kamu cintai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah beberapa hikmah yang dapat dipetik dari haji dan kurban. Semua itu menggambarkan betapa tingginya nilai-nilai dari setiap ajaran Islam. Sebagai umat beriman, kita semua sang mengharapkan agar nilai leluhur yang terkandung dalam ajaran Islam dapat kita raih, dapat kita hayati, dan lebih penting lagi dapat kita terapkan dan implikasikan dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan individual maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum amsakum nas, sadaqallahu aladzim wa sadaqa rasul. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ighfir lil wal minna wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal. Allahumma al-ittiba' wa al-batil wa tusaddina. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.